Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nih, aku akan ngucapin terlebih dahulu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat kalian semua yang baru gabung dan yang baru dengerin podcastnya aku doain mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di podcast aku kali ini mungkin sedikit berbeda ya dengan podcast aku sebelumnya, dimana tema yang biasa aku bawakan itu biasanya tentang hubungan atau lebih menjurus ke percintaan. Maklum lah ya, para remaja biasanya tuh gak bisa jauh-jauh dari kata-kata cinta, dari kata-kata bucin, asik. Karena menurutnya hidup tanpa cinta bagaikan taman tanpa bunga. Hampa juga ya kalau misalkan hidup tanpa cinta, karena cinta itu mungkin sudah menjadi bagian dalam hidup kita ya. Oke nih, untuk podcast aku kali ini mungkin lebih sedikit ke motivasi, pencerahan, ataupun masukan-masukan yang membangun. Karena yang namanya manusia itu pasti membutuhkan semangat, pencerahan, saran, ataupun masukan-masukan yang positif untuk tetap semangat bertahan hidup. Karena masukan-masukan yang positif itu sangat berarti dan berguna bagi manusia untuk melangsungkan kehidupan, untuk bertahan hidup. Karena yang namanya manusia itu kadang ada turunnya, kadang ada naiknya juga gitu. Makanya kenapa kita harus terus-menerus memberikan motivasi yang membangun. Karena yang namanya kehidupan itu tak selalu mulus teman-teman. Hidup ibarat perjalanan, ada lika-likunya, datarnya, turunnya, dan juga ada tanjakannya. Nah, bagaimana kita bisa melewati jalan tersebut supaya kita tuh sampai kepada tujuan kita? Karena yang namanya hidup itu harus punya tujuan, harus punya goalsnya masing-masing, oke? Karena Allah pun gak semata-mata menciptakan manusia jika tidak ada tujuan dan maksud tertentu. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Karena yang namanya manusia itu terkadang bisa lupa, bisa lalai, bisa terlena tatkala dirinya sedang bahagia, sedang gembira, sedang merasa senang. Dia bisa lupa kepada sang pencipta, dia bisa lupa siapa yang telah menciptakan dirinya gitu. Beda halnya ketika ia sedang terpuruk, sedih, menangis, baru deh ingat datang kepada sang pencipta, mengeluh, mengadu, dan berdoa kepadanya atas apa yang sedang terjadi atau yang sedang menimpa kepada dirinya. Padahal nih ya, baik ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang bersedih, ketika kita punya masalah juga, tetap saja selalu libatkan Allah dalam kehidupan kita. Selalu berdoa, minta yang terbaik kepadanya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, dan dia maha terpuji. Itu teman-teman tercantum dalam Quran surat Fatir ayat 15. Nah, dari Quran surat Al-Fatir saja itu sudah jelas, bukan Allah yang membutuhkan kita, tapi justru sebaliknya, kita yang membutuhkan Allah. Karena tak sedikit orang ingin kaya tiba-tiba terjun ke permusyrikan dan akhirnya menyekutukan Allah. Padahal dosa yang paling besar, dosa yang paling Allah benci itu musyrik dan murtad teman-teman. Dan Allah sangat-sangat benci akan hal itu. Padahal sudah jelas kan, itu di Quran surat Al-Fatir ayat 15 saja, minta saja kepada Allah apapun itu dan Allah akan memberikan semuanya. Doa dibarengi ikhtiar dan ikhtiar dibarengi doa supaya seimbang karena keduanya itu mempunyai porsinya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Dan juga tak sedikit orang kaya, banyak uang, banyak harta, tapi justru mengakhiri hidupnya secara tragis, bunuh diri. Dan juga tak jarang orang putus cinta, bertengkar dengan pasangannya, tiba-tiba bunuh diri juga, mengakhiri hidupnya secara tragis. Na'udzubillahi min zalik. Lantas, kenapa hal demikian bisa terjadi kepada manusia? Itu mungkin karena tidak ada Allah dalam hatinya. Itu karena tidak melibatkan Allah dalam setiap permasalahannya. Makanya kenapa harus nantiasa melibatkan Allah supaya iman kita kuat, nggak goyang dan nggak turun gitu. Biar hal demikian itu nggak terjadi kepada siapapun. Dan khususnya lagi nggak terjadi kepada diri kita sendiri.
Itu juga mungkin alasan kenapa Allah menurunkan ujian dan cobaannya kepada hambanya. Karena Allah itu sangat ingin sekali hambanya selalu mengingat dirinya, mengingat yang bukan ketika sang hamba merasa sedih saja, tapi dalam keadaan bagaimanapun Allah ingin tetap diingat, nempel di dalam kolbu setiap hambanya. Teman-teman tahu gak sih, Allah juga itu pencemburu. Tapi pencemburunya Allah tentu beda dengan pencemburu setiap hambanya. Pencemburunya Allah itu ketika melihat hambanya lebih suka terhadap makhluknya ketimbang dirinya. Dan biasanya Allah cemburu karena hambanya lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Makanya kenapa Allah menurunkan ujian dan cobaannya agar hambanya selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Jadi teringat akan satu pepatah ya teman-teman yang mengatakan bahwa Allah itu dekat, maha dekat, bahkan lebih dekat lagi dari urat nadi. Maka dari itu berdoalah kepadanya, mintalah yang terbaik, curhatkan, ceritakan atas apa yang terjadi pada diri kita. Karena manja kepada Allah itu enak daripada kita manja kepada hambanya. Kita bisa tuh menceritakan permasalahan kita dari A sampai Z. Dan Allah tidak akan pernah sedikit pun merasa bosan mendengarnya atau merasa risih mendengar ocehan kita setiap harinya. Justru sebaliknya, dia akan sangat senang dan suka kepada hambanya yang senantiasa ingat dan berdoa kepadanya. Satu pesan dari saya, tetaplah menjadi pribadi yang lebih baik, istiqomah, dan semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya Siti Ika Fatmawati pamit undur diri. See you next in my podcast and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.